Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maita Sabina Demuan dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan membacakan biografi dari Rudi, kisah masa muda sang visioner. Pertama, kita harus pengenalan dulu siapakah itu Rudi Habibie. Rudi Habibie atau Rudi lahir pada 25 Juni 1936 dari pasangan Raden Ayu Teti Saptomarini dan Alwi Abdul Jalil Habibie. Ini adalah pernikahan beda suku yang sangat jarang terjadi pada pra kemerdekaan Indonesia. Pernikahan itu adalah bukti kalau pasangan muda ini adalah pasangan progresif. Bahkan karena pernikahan ini, Alwi harus putus hubungan dengan ayah dan keluarga besarnya di Gorontalo. Kemudian sebagai bukti pemberontakan mereka dari nilai tradisional, mereka menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa persatuan di keluarga mereka, karena bahasa Indonesia belum digunakan pada saat itu. Keluarga Habibie adalah keluarga yang maju pada zaman itu karena tingkat pendidikan mereka sebagai keluarga kelas menengah pada saat zaman penjajahan Belanda. Mereka bisa mengusahakan akses pendidikan dan punya visi besar untuk anak-anak mereka. Alwi Habibie mengembangkan bibit-bibit tanaman terbaik agar perkebunan di Parepare semakin maju. Dari beliau, Rudi belajar arti berbagi. Tuti Marini anak-anaknya harus membawa nama baik keluarga mereka. Rudi, anak keempat keluarga Habibie, menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak kecil lain seusianya. Rasa ingin tahunya membuat Rudi selangkah lebih maju, karena rasa ingin tahu dan kekeras kepalaan Rudi banyak konsep cara kerja benda dia pahami sebelum mendapatkan teori fisikanya. Ini adalah kejadian penting yang terjadi oleh Rudi Habibie bagian pertama. Di tahun 1942, saat pesta sunat sebagai lambang persatuan Alwi dan keluarganya di Gorontalo, Rudi baru sadar kalau keluarganya terpecah belah karena jarak. Sejak itu, dia ingin membuat sesuatu yang bisa menghubungkan ayahnya dengan keluarga di Gorontalo dan ibunya dengan keluarganya di Jawa. Pada tahun 1946, Rudi berhadapan langsung dengan pertanyaan yang tak bisa dia jawab. Di bawah pengawasannya, adiknya, Ali, jatuh dan sebulan kemudian wafat. Sebuah kehilangan yang membuat Rudi terus bertanya-tanya mengenai hakikat hidup dan kematian. Di tahun 1950, Rudi bertolak sekolah ke Bandung. Rencana Rudi bersekolah di Bandung disetujui oleh Tuti Marini, tapi di sana Rudi malah diturunkan kembali ke SMP karena tak bisa membahasa Indonesia sebelum dia boleh masuk ke SMA Kristen. Kejadian penting bagian 2, di tahun 1950 sampai 1955, Rudi menuntut ilmu di Jerman. Ia mengikuti ujian beasiswa ke Aachen, Jerman. Sayang, meskipun nilainya paling tinggi, jatah beasiswa untuk ke Aachen sudah habis. Rudi pun kemudian tetap berangkat ke sana dengan biaya sendiri. Biaya yang dibutuhkan pada saat itu sebanyak 375 Mark atau DM untuk biaya hidup selama 1 bulan. Seterusnya baru bisa mengajukan beasiswa. Di tahun 1955, Rudi sempat menyaksikan Bung Karno pidato pada saat kunjungannya ke Bonn. Inti pidato itu, Bung Karno menekankan pentingnya kemandirian dan sarana prasarana perhubungan di Indonesia. Untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dibutuhkan kapal untuk barang dan pesawat terbang untuk barang dan manusia. Di tahun 1956, PPI Jerman didirikan pada 4 Mei 1956 di Bad Godesberg, Bonn, yang menaungi 11 cabang PPI, termasuk PPI cabang Aachen. Di 1957, Rudi terpilih menjadi ketua PPI Aceh. Yang terakhir adalah yang dapat diteladani dari biografi ini. Pertama adalah percaya akan mimpi-mimpi. Rudi kecil telah kagum pada pesawat. Sejak kecil pun cita-citanya membuatkan pesawat untuk keluarganya. Dan sampai ia dewasa, mimpi membuat pesawat masih selalu ada di kepalanya. Yang kedua adalah pantang menyerah meski mengalami situasi yang sulit. Sebagai mahasiswa dan beasiswa, Rudi sering mengalami masalah ekonomi bahkan dibully oleh anak-anak penerima beasiswa. Tapi meski diragukan kepintarannya, nyatanya Rudi dapat membuktikan kecerdasannya dengan cara yang pintar. Mencintai negaranya lebih dari apapun.
Rudi tak pernah meminta apa yang bisa negara berikan kepadanya. Namun prinsipnya adalah apa yang bisa dia berikan pada negara akan Rudi berikan. Sampai situ saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.